Aduh, brengsek. Kalah terus ini. Mana? Katanya linknya bagus. Bajingan emang. Woi, Siti! Kenapa, Mas? Ambilin gua makan. Sebentar, Mas. Buruan lah, lapar nih. Lambat. Ini, Mas, makanannya. Apa-apaan makanan begini? Gue mau nasi, gue lapar mau nasi. Uang bulanan yang kemarin udah habis, Mas. Duduk lu, duduk. Lu mikirlah, yang kayak begini disediain ke suami. Mana rokok nggak ada, kopi habis. Emang kemana itu uang bulanan? Maaf, Mas. Uang bulanan udah habis buat biaya listrik, biaya kontrakan. Maaf, Mas. Nggak becus untuk jadi istri. Cabut. Pergi lu dari sini lah. Gak mau gua ngeliat muka lu. Apa lagi sih? Kenapa, Mas? Kenanya, lu habis nangis kan? Enggak, Mas. Gak usah bohong lu. Lu habis nangis di kamar. Lu daripada nangis nggak jelas, mendingan gua minta uang sama lu sekarang. Apa enggak, Mas? Enggak, bodoh. Gua mau duit, gua mau uang sekarang. Uang simpanannya udah habis, Mas. Lu ngerti gak sih? Uang, duit. Udah gak usah nangis. Kayak gitu aja nangis. Mending lu nih, sekarang lu beresin nih rumah daripada lu gak punya kerjaan nangis-nangis gak jelas. Nih, berantakan. Cepet. Gua udah males ngeliat muka lu, gak punya uang. Woi, jadi gua nggak mau tahu besok
Harus ada uangnya. Gak mau tahu gua. Kalau nggak ada, lu habis sama gua. Iya mas. Aduh, capek banget sumpah. Bingung nyari kerja kemana lagi. Mana udah sore. Sumpah capek banget. Gimana ya? Apa pulang aja ya? Ini udah sore. Udah mau gimana lagi? Nanti cari besok lagi aja. Semoga nggak marah. Aduh, gimana ya? Ya udahlah. Semoga nggak marah-marah. Banget sih hari ini pulang kerja kan, tapi kayak udah capek. Kayaknya gue pergi aja deh. Mas, maaf belum dapat kerjaan. Lu tuh emang nggak bener ya. Nyari kerja kagak dapet. Jadi istri gak bener. Tapi udah berusaha mas. Alah tai. Besok bakal nyari lagi mas. Gak jelas itu. Itu nggak jelas. Rumah berantakan segala macem. Emang nggak jelas lu tuh. Sumpah. Bodoh. Bajingan. Kelihatan. Udah, gua capek sama lu. Oh iya, tadi video ini loh. Aduh, ini kenapa di sosmed isinya gua semua sih? Di Instagram, TikTok, aduh. Oh semua. Gua harus pergi deh dari sini. Gak bisa gua di sini. Sisa hariku, pagi berganti waktu memelukmu. Hai teman-teman semua, kembali lagi di podcast Adinda Sumargo. Nah, kali ini kita akan kedatangan tamu yang cukup berat gitu ya, kejadiannya gitu, kasusnya berat gitu, yaitu kasus KDRT gitu. Nah, langsung saja kita panggil gitu ya narasumbernya. Linda. Terima kasih ya Kak sudah datang di podcast ini untuk speak up gitu ya. Terima kasih juga Pak. Nah, Siti gimana kabarnya hari ini? Baik-baik. Aku boleh langsung pertanyakan ke kamu kayak gimana sih
pada saat baik-baik saja kamu dengan suami itu seperti apa? Mungkin dari awal kenal aja kali ya. Iya. Jadi awal kenal tuh aku satu SMA sama dia, dan kita tuh pacaran namanya selama 3 tahun. Setelah lulus SMA itu dia ngajak saya ke jenjang yang serius. Karena saya yakin kalau misalnya dia itu cocok dengan saya, cocok untuk menjadi pendamping hidup saya, jadi saya mengiyakan. Dan awal dari pernikahan kita tuh dia sweet banget Kak, kayak dia tuh perhatian banget, pokoknya saya ngerasa dicintai banget pas sama dia. Jadi kamu dan orang-orang sekitar pun merasakan kalau ya kalian tuh baik-baik saja mungkin ya. Iya, benar. Karena mungkin dengan cara dia yang baik, dengan dia cara yang sweet gitu kan. Nah dengan perlakuan yang seperti yang kita angkat kasusnya gitu, kita ngomong-ngomong kayak ini karena kasus KDRT gitu ya. Awalnya baik-baik saja, nah tiba-tiba nih ada kejadian kekerasan gitu kan. Itu kamu mulai notice tuh dari momen apa gitu? Awalnya yang saya sadar tuh berawal dari dia yang ini kenal judi online, dan dia tuh kecanduan sama judi online ini. Jadi setiap dia gajian itu uangnya benar-benar dipakai buat judi ini. Setiap dia gajian uangnya kan habis nih buat judi online ini. Jadi ekonomi keluarga kita tuh turun. Jadi kebutuhan rumah tangga tidak terpenuhi. Terus dia selalu marah-marah lah pokoknya, kenapa ini makannya gini lah, makannya gitulah. Terus dia kalau misalnya lagi kalah judi online juga lah biasanya ke saya. Awalnya dia tuh kasarnya cuma ke mulut, kayak benar-benar ngatain saya doang, kayak membuat hati saya sakit. Tapi Terus fisik gitu iya, ya. tapi lama-lama dia ke fisik. Fisik Dia udah berani main tangan, dia udah berani nampar saya. Saya juga kaget Kak, dia begitu. Supaya mungkin ada yang mana gitu ya sebelah sini. Maaf ya Kak. Ya udah. Makasih Kak. Sudah cukup tenang, bisa dilanjut ya. Ya bisa. Nah dengan kekerasan yang terjadi gitu ya, kamu ada nggak sih? Maksudnya apa sih perasaan kamu setelah kekerasan ini terjadi, dan apa sih tanggapan kamu? Apakah kamu mau cerita ke teman-teman atau bahkan ke orang tua atau bahkan ke mertua kamu gitu, cerita-cerita tentang kamu mengalami kekerasan dalam rumah tangga ini, atau mungkin kamu memilih untuk memendamnya sendiri gitu, dikit sendiri aja deh, supaya kamu merasa atau aib atau malu gitu gitu. Buat perasaan saya, setiap saya maksudnya setiap dia melakukan kekerasan ke saya itu saya takut banget Kak. Saya takut banget karena ketakutan itu tuh saya gak berani buat cerita ke keluarga saya, ke teman-teman saya. Itu saya benar-benar gak berani, ditambah juga saya malu karena jadi korban KDRT. Jadi saya tuh nggak mau orang-orang tuh tahu gitu kalau saya tuh korban KDRT, kalau suami saya tuh ternyata temperamen. Saya benar-benar nggak mau karena saya nganggap kalau itu tuh aib keluarga. Begitu ya. Nah, dengan cara kamu yang memilih untuk bikin sendiri gitu ya, kamu juga gitu, kamu nggak ada nih untuk cerita ke keluarga, ke teman-teman, tapi ternyata dalam praktiknya gitu, maksudnya dalam kejadiannya gitu ya, kamu tuh ternyata videonya viral pada saat sedang mengalami kekerasan itu gitu ya. Itu gimana sih tanggapan kamu? Apakah kamu kayak merasa malu kah, atau mungkin lega atau seperti apa? Tapi dengan flashback yang tadi, kamu bilang kalau kamu tuh kalau misalkan dikasih tahu ke teman-teman atau bahkan keluarga, kamu tuh malu gitu ya. Nah, gimana sih tanggapan kamu setelah videonya tuh malahan viral gitu? Bukan teman-teman saja, bukan orang tua saja yang bahkan tahu, tapi semua orang gitu. Bukan semua orang, tapi lebih ke orang yang di media sosial itu kan, itu videonya ramai gitu ya, dan itu tuh tahu gitu gimana kamu dilakukan di pernikahan ini gitu. Itu gimana tanggapan kamu? Kok awalnya kaget sih Kak,
kok bisa gitu ya ada yang videoin aku, apalagi lagi apa ya, lagi mengalami perasaan gitu ya. Itu aku kaget banget sih. Terus buat perasaan aku setelah viral, aku malu banget sih, aku malu banget. Kayak orang-orang tuh jadi tahu gitu loh kalau aib keluarga ya, keluarga aku tuh semua orang jadi tahu. Terus aku tuh jadi takut, aku jadi takut kayak pandangan orang ke aku tuh kayak gimana. Iya sih, aku mungkin juga ngerti gitu ya. Nah, mungkin dalam video tersebut juga banyak memakan komentar-komentar gitu ya. Iya benar banget. Banyak banget netizen nih Iya. ya kan yang melontarkan komentar yang baik gitu, ataupun yang buruk gitu. Ada saja gitu Iya, ya banyak banget. yang baik mungkin support kamu karena mungkin mereka mengalami hal yang sama, hal yang serupa. Mungkin mereka yang sedang menonton ini yang belum berani untuk lapor gitu, belum berani untuk speak up ke siapapun gitu kan. Atau bahkan ada emang yang support karena memang mengerti gimana keadaannya seperti itu ya. Atau mungkin ada bahkan yang nyinyir gitu kan, karena mungkin Benar kayak banget. seperti kayak Iya. kamu kenapa sih nggak ngomong dari awal, nggak cerita dari Iya. awal kayak gitu kan, mungkin nggak akan terjadi selama ini gitu kan. Iya. Itu banyak banget ya Banyak komentar-komentar banget yang sih, iya. nyinyirin itu, yang menyudutkan kamu, bahkan kamu tuh sebenarnya di sini korban gitu kan. Tapi malah banyak banget nih masukan-masukan yang jelek yang mungkin bisa saja bikin mental kamu tuh down ya. Iya, memang sih waktu aku lihat komennya juga kaget banget, kayak kok banyak ya yang nyudutin aku, kayak kenapa nggak dari dulu ngelapornya, kenapa waktu di KDRT-nya diem aja. Mereka tuh kayak nggak ngerasain gitu loh Kak. Kalau misalnya kalau lagi mengalami perasaan tuh kayak shock gitu loh, kayak benar-benar nggak tahu harus mau ngapain lagi. Jatuhnya trauma sih kalau aku, Trauma sih pasti Iya. gitu ya, karena awalnya yang tadinya baik-baik saja Iya, tiba-tiba benar. dalam pernikahan selama berapa bulan ya itu. Iya, Nah, benar. itu malah terjadi kekerasan dan dia ternyata termasuk ke orang yang masuknya ke temperamental gitu ya. Iya, banget. Nah, Ya tapi di satu sisi juga ada komen positifnya sih Kak, kayak bilang kalau misalnya aku hebat banget selama ini, terus juga banyak DM yang masuk, dia juga cerita kalau misalnya dia di KDRT. Jadi aku juga bisa ngambil sisi positif dari video viral ini, bahwa video aku ini bisa gimana ya, membuat korban-korban yang di luar sana tuh speak up gitu, bisa berani speak up. paham. Iya. Berarti dengan kamu berbicara seperti ini, dengan kamu sudah tahu videonya seperti apa, dan dengan kamu speak up di sini, kamu tidak akan meminta take down videonya atau seperti apa tuh? Mungkin kalau misalnya ini prosesnya sudah selesai ya, saya akan minta take down sih. Iya, mungkin sudah melepaskan gitu, artinya Iya. sudah semuanya selesai gitu Sudah ya. selesai, saya akan minta take down. Oke, berarti dengan video yang sekarang mungkin masih ada ya, itu Masih. aman-aman saja. Jadi kamu mungkin ya udah nggak apa-apa gitu, mau orang berperspektif seperti jahat ke kamu atau banyak kamu itu seperti apa, tidak apa-apa gitu, aman saja. Nggak apa-apa sih. Karena kan udah terlanjur viral juga kan, jadi kayak ngambil sisi positifnya aja. Ya walaupun sempat membuat kamu down gitu Iya, ya, down karena banget sih. cibiran-cibiran orang lain, Oh, benar-benar. netizen-netizen yang tidak mengerti di situasi seperti ini Iya, gitu ya. karena mental aku juga nggak stabil ya saat itu. Iya. Ditambah baca-baca komenan itu kayak ya bikin aku down banget. Mungkin juga di saat kamu speak up seperti ini, kamu mentalnya belum cukup kuat gitu. Iya benar. Iya, ini aku beraniin diri aja sih. Iya, terima kasih ya. Nah, boleh aku lanjut? Boleh. Setelah laporannya dibuat gitu kan, dan setelah semuanya terungkap gitu kalau dalam pernikahan kamu ini terjadi kasus kekerasan gitu ya, itu dan sekarang sedang diproses perceraian ya? Benar lagi terus. Nah, itu gimana sih? Apakah ada perubahan dari diri kamu sendiri gitu? Kalau misalnya perubahan tuh nggak terlalu besar ya perubahannya, karena aku tuh masih merasa takut gitu loh Kak. Aku mungkin karena ini ya masih ada rasa trauma mungkin ya, karena mau gimana pun aku berbulan-bulan jadi korban kan, jadi korban KDRT. Tapi di satu sisi tuh aku lega, karena akhirnya gitu keluar dari hubungan yang toksik, akhirnya aku bisa speak up, akhirnya
gimana ya, si pelaku itu dilaporkan, itu aku ada rasa lega juga. Nah, setelah mungkin kamu kayak sudah tahu nih perubahan dari diri kamu gitu, walaupun sebenarnya belum sebanyak itu gitu perubahan dari diri kamu, seenggaknya kamu sudah mencoba melepaskan gitu ya, lega gitu artinya. Nah, ada nggak sih tanggapan dari keluarga atau bahkan keluarga tuh tahunya mungkin dari video viral gitu ya, karena flashback dari yang kamu kasih tahu ke kita ini kalau kamu tuh mau keep sendiri gitu, dan jadi orang tua tuh kayaknya tahu dari video viral, Benar banget. Nah, gimana tuh cara mereka menanggapin soal video tersebut gitu, dan gimana tuh mereka bersikap ke kamu gitu, secara mereka tahu mereka orang tua dan kamu anaknya gitu. Pasti mereka tuh merasakan kesedihan gitu ya. Itu gimana? Keluarga aku kaget banget sih, karena dia kan taunya dari video viral itu, kayak nggak dari mulut aku. Di situ dia kaget banget aku jadi korban KDRT, karena gimana ya, pandangan dia ke mantan suami aku tuh baik gitu, karena mantan suami aku tuh nggak nunjukin kalau misalnya diri dia tuh temperamen. Jadi keluarga aku benar-benar shock kalau misalnya si mantan aku ini pelaku KDRT. Dan keluarga aku juga yang lapor. Jadi justru aku nggak berani ya. Nah, dengan keluarga kamu gitu yang melapor, terus ada nggak sih kayak tanggapan dari mantan suami kamu setelah video ini viral? Apa emang kalian langsung pas kontak gitu aja dan langsung untuk ke ranah perceraian gitu? Langsung lost kontak sih, karena setelah video viral aku benar-benar langsung gimana ya, langsung disuruh buat tinggal sama keluarga aku aja sih, benar-benar udah pisahin diri aja. Sendiri gitu ya. Terus mungkin banyak nih teman-teman yang mungkin sedang menonton gitu ya dengan kasus KDRT ini. Ada nih yang mungkin kasusnya masih kayak nge-keep sendiri karena ngerasa takut, ngerasa malu atau ngerasa ini tuh aib keluarga gitu kan. Cara kamu untuk memberitahu gitu ke teman-teman semua nih yang mungkin sedang menonton atau merasakan hal yang sama, gimana tanggapan kamu gitu terhadap mereka gitu yang masih nge-keep sendiri gitu? Jadi buat teman-teman yang lagi merasakan hal yang sama kayak aku jadi korban KDRT, kalian jangan takut untuk melapor, kalian jangan takut untuk melepas hal yang merugikan kalian, karena kalian itu nggak pantas untuk dipukuli, nggak pantas untuk disakiti. Jadi kalian benar-benar harus berani gitu untuk keluar dari hubungan yang merugikan kalian. Benar guys, karena sejatinya manusia tidak pantas mungkin untuk mendapatkan kekerasan gitu ya. Nah, terima kasih nih untuk Kak Siti yang sudah datang menemui kita gitu di podcast ini, yang speak up mengenai kasus KDRT ini. Banyak nih kasus di Indonesia juga kan yang seperti ini, salah satunya Kak Siti yang sudah merasakannya baru-baru ini gitu ya. Terima kasih sudah datang ya Kak Siti. Terima kasih juga Kak. Mungkin itu saja ya yang dari yang bisa kita sampaikan gitu, berbagi cerita dari Kak Siti gitu. Semuanya terima kasih yang mungkin sudah menonton, dan itu tadi harus diperingatkan kalau untuk yang seperti kasusnya seperti Kak Siti, kalian jangan takut untuk melapor, karena di Indonesia sudah ada pihak yang berwajib gitu untuk menangani kasus tersebut. Jangan takut untuk itu. Jadi terima kasih semuanya. See you. Selamat pagi guys, kali ini kami akan membawakan berita yang tengah menjadi perhatian publik. Kasus kekerasan dalam rumah tangga yang sempat viral di media sosial beberapa waktu lalu. Setelah melalui proses penyidikan yang intens, polisi akhirnya berhasil menangkap pelaku KDRT terhadap istrinya, Sirgit. Video kekerasan tersebut memicu gelombang kecaman dari masyarakat luas. Pelaku bernama Udip, suami dari korban, ditangkap di sebuah kontrakan di wilayah Serang pada Jumat siang. Kagak ada. Jadi istri nggak bener. Allah tai. hatiku selalu kau lukai. Itu nggak jelas.
rumah berantakan segala macam. Nggak jelas lu tuh. Sumpah. Hanya bisa Bodoh. mengatakan apa yang kurasa. Video yang berdurasi kurang dari 30 menit itu memperlihatkan tindak kekerasan yang dilakukan oleh Udin terhadap Siti. Suara bertakam dan tangisan korban membuat publik gerak. Hingga tanggal yang melihatkan hashtag keadilan Siti menjadi trending di berbagai media platform. Setelah kasusnya viral, korban akhirnya berani angkat bicara melalui sebuah podcast yang ditonton oleh jutaan orang. Dalam wawancara tersebut, Siti menceritakan bagaimana dia yang mengalami kekerasan fisik dan psikologis selama berbulan-bulan. Ia dilulukan bersama dia kampung beberapa karena tekanan dan psikologis. Orang-orang tuh tahu gitu kalau saya tuh korban KDRT, kalau suami saya tuh ternyata temperamen. Saya benar-benar nggak mau karena saya nganggap kalau itu tuh aib keluarga. Gitu ya. Tekanan publik dan bukti video yang beredar membuat pihak kepolisian bergerak cepat. Dan malam ini kami memperoleh rekaman eksklusif dari proses penangkapan Budi. Di situ Pak, depan situ Pak, depan situ Pak. Kamarnya depan sini Pak. Ah, yang ini Pak, ya Pak. Kamu udah ya? Ya Pak, ya Pak. Kenapa? Kamu kasus kamu. Buktinya Mas. Kasih lihat Mas. Ini kamu kan? Iya, iya. Tuh. Udah jelas kamu. Bawa Mas. Coba kita kantor polisi. Bawa Mas. Langsung Mas, bawa Mas. Pelaku ditangkap tanpa perlawanan di rumah seorang temannya. Ia tampak menunduk saat petugas mengigirinya ke ruang kontrakan. Berikut pernyataan singkat dari Rudin saat ditanya oleh wartawan mengenai alasannya melakukan kekerasan terhadap istrinya. Ya, saudara Udin, apa motif Anda melakukan kejahatan ini? Ya, saya hilaf karena emosi yang tak tertahankan karena salah satunya dipecat oleh bos saya pada hari itu. Terus saya ini juga melakukan judi online yang membuat saya meluap karena kekalahan yang terus menerus lah. Meski pelaku mengaku hilang, pihak kepolisian menegaskan bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah tindakan yang tidak bisa ditoleransi. Saat ini, Udin tengah ditahan di Mapolres Serang dan akan segera menjalani proses persidangan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Publik pun berharap kasus ini menjadi pelajaran bagi banyak para pihak agar berani bersuara dan menghentikan siklus kekerasan. Kasus Siti menjadi pengingat bagi kita semua bahwa kekerasan bukanlah urusan pribadi, tetapi pelanggaran hak asasi manusia yang harus dihentikan. Jika Anda atau orang di sekitar Anda mengalami kekerasan dalam rumah tangga, jangan ragu untuk melapor. Dukungan masyarakat bisa menjadi kekuatan besar untuk melawan ketidakadilan. Dari Jakarta, tim redaksi News melaporkan. Saya Maulana Muhammad Yasin. Saya Tita Sari Aulia. Terima kasih sudah menyaksikan. Tetap bersama kami di program berikutnya. Selamat pagi dan sampai jumpa. Barusan kita melihat bagaimana Siti mengalami kekerasan yang dilakukan oleh Udin. Adegan itu mungkin fiktif, namun di luar sana banyak kisah nyata yang terjadi. Pernah nggak sih kita mikir kenapa kasus kekerasan dalam rumah tangga ini termasuk tindak pidana khusus? Jawabannya karena KUHP yang dulu belum mencakup melindungi korban di ruang domestik. Kasus Siti dan Udin contohnya, ini bukan sekedar urusan pribadi, tapi bukti bahwa negara hadir untuk melindungi korban dari kekerasan di rumah sendiri. Undang-undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga menegaskan kekerasan domestik adalah pelanggaran hak asasi manusia. Jadi, hukum ini adalah bentuk keterpihakan negara terhadap korban yang sering dibungkam. Oke, kalau dari video yang kita lihat, Siti itu bukan disakiti secara fisik ya. Secara psikis juga kena dia. Nah, ini penting banget buat kita pahami dalam konteks hukum. Sering muncul pertanyaan nih, kenapa dulu KDRT nggak langsung ditangani aja pakai KUHP gitu? Kenapa? Karena KUHP dulu itu memandang kekerasan dalam rumah tangga itu urusan pribadi, urusan privat. Jadi nggak ada urusannya sama pidana gitu ya. Makanya undang-undang PKDRT itu dibentuk untuk mengubah cara pandang itu. Pasal 5 menyebutkan 4 bentuk kekerasan. Yang pertama ada fisik, psikis, seksual, dan penelantaran.
Bahkan suami yang sengaja menelantarkan nggak menafkahi keluarganya bisa dipidana lewat pasal 49. Jadi kekerasan itu nggak harus berupa tindakan aktif ya, dan kelalaian pun bisa jadi pidana. Dan kalau soal bukti, nggak cuma visum atau saksi yang bisa kita rekam video, bukti elektronik atau keterangan ahli psikologi, semua itu diakui dalam proses hukum. Kalau kita lihat dari video Siti dan Udin, kekerasan itu terjadi di dalam rumah, tapi dampaknya sampai keluar. Bahkan tetangga itu tahu. Nah, dari situ kita bisa bahas nih, ruang lingkup hukumnya. Pertanyaannya, siapa aja sih yang bisa jadi korban KDRT? Jawabannya ada di pasal 2. Pasal 2 ini bilang bukan cuma suami istri, tapi juga orang tua, anak, bahkan pembantu rumah tangga yang tinggal di rumah tersebut bisa jadi korban KDRT. Jadi subjek hukumnya tuh luas banget. UU PKDRT juga bersifat lex spesialis. Artinya, kalau terjadi KDRT, yang dipakai tuh undang-undang ini, bukan KUHP umum. Misalnya kekerasan fisik, seharusnya kan masuk di pasal 351 KUHP. Tapi karena konteksnya di rumah tangga, yang dipakai itu di pasal 44 UU PKDRT. Dalam pembuktian, tetap harus sesuai pasal 183 KUHP, yakni minimal terdapat 2 alat terpisah dan keyakinan hakim. Jadi video viral aja sebenarnya tuh nggak cukup buat bukti. Nah, dalam kasus Siti dan Udin, yang luar biasanya adalah keberanian masyarakat sekitar. Tetangga ini ikut melapor dan bantu korban. Dan ini tuh sesuai dengan pasal 15 UU PKDRT yang mewajibkan masyarakat ikut melindungi dan melaporkan jika tahu ada kekerasan. Ini tuh bukti bahwa solidaritas bisa jadi bentuk nyata perlindungan hukum. Peran podcaster dan media sosial juga nggak bisa diabaikan di sini. Di era digital sekarang, keduanya ini punya kekuatan besar dalam membuka tabir kekerasan rumah tangga yang sering tersembunyi. Ketika korban berani membagikan kisahnya, atau ketika kasus viral di media sosial itu bisa menjadi pintu awal aparat penegak hukum melakukan penyelidikan. Media sosial bahkan berperan sebagai tekanan moral bagi aparat penegak hukum. Ketika publik menyoroti sebuah kasus, polisi mau tidak mau terdorong untuk bergerak cepat dan transparan dalam menangani laporan. Jadi media sosial ini bukan hanya sarana bercerita, tapi juga alat kontrol sosial yang memperkuat penegakan hukum dan mempercepat respon terhadap korban. Kalau kita lihat nih dari adegan video tersebut, Siti tuh awalnya tuh nggak berani melapor. Dan kejadian Siti ini mencerminkan banget kenyataan banyak korban di luar sana itu yang memilih untuk diam. Kadang kita ini berpikir, kenapa sih korban KDRT itu lebih banyak memilih diam? Namun itu ada alasannya. Mereka itu sebenarnya tuh takut disalahkan, takut kehilangan, atau karena tergantung secara ekonomi. Tapi ada tapinya nih. Undang-undang penghapusan KDRT lewat pasal 26 ayat 2 itu mereka tuh memberi perlindungan kalau korban dalam ancaman serius itu pihak lain boleh melapor. Jadi hukum ini nggak cuma nunggu korban bicara, akan tetapi juga bisa bergerak melindungi. Pasal 10 juga memberikan hak-hak korban mulai dari perlindungan polisi, layanan medis, hukum, psikologis, sampai rumah yang aman. Masalahnya nih, pelaksanaannya itu belum merata. Banyak daerah yang belum punya shelter atau pendamping hukum. Dan tentang restoratif justice, kita juga harus peka. Restoratif itu bukan berarti membenarkan damai palsu yang menekankan ke korban. Keadilan yang sesungguhnya adalah yang memulihkan, bukan yang memaksa untuk damai. Nah, dari video tadi kita bisa lihat nih gimana efek KDRT itu bukan cuma soal luka fisik, tapi juga luka batin dan juga sosial. Nah, disinilah pentingnya peran negara dan juga masyarakat. Siapa yang bertanggung jawab mencegah KDRT? Jawabannya itu semua. Jadi pada pasal 11 sampai 15 UU PKDRT bilang, negara itu wajib menyediakan layanan dan melatih aparat, sementara masyarakat wajib peduli dan juga melapor. Diam artinya tidak kekerasan itu terus terjadi. Secara teori, UU PKDRT menggabungkan dua pendekatan. Yang pertama itu ada retributif untuk memberi efek jerah, dan yang kedua ada preventif rehabilitatif untuk memulihkan korban. Itulah kenapa dia masuk ke dalam ranah pidana khusus sejajar dengan korupsi dan perdagangan orang, karena sama-sama melindungi kelompok rentan. Dan satu hal penting, keadilan nggak boleh menunggu. Setiap laporan korban harus dianggap serius oleh penegak hukum.
keadilan itu tidak lahir dari viralnya penderitaan, tapi dari keberanian kita semua untuk tidak diam terhadap kekerasan tersebut. Kelompok 7, Zulu, mana ya Lele? Zulu, Zulu, hebat, kuat, inspiratif. Kelompok Zulu Paling oke. Guys, gue di KDRT. Nih, pelakunya. Tandain mukanya. Suka tandain mukanya. Kalau misalnya videonya taruh di TikTok terus jangan lupa komen. iya. Tandain mukanya kalau misal ketemu gebugin aja. तेरा मेरा रिश्ता है कैसा, एक पल दूर गवारा नहीं। तेरे लिए हर रोज है जीते, तुझको दिया मेरा वक्त सभी। कोई लम्हा मेरा ना हो तेरे बिना, हर सांस पे नाम तेरा। क्योंकि तुम ही हो, अब तुम ही हो जिंदगी, अब तुम ही हो चैन भी, मेरा दर्द भी, मेरी आशिकी, अब तुम ही हो। तेरे लिए ही जिया मैं खुद को जो यूं दे दिया है, तेरी वफा ने मुझको संभाला, सारे गमों को दिल से निकाला। तेरे साथ मेरा है नसीब जुड़ा, तुझे पाके अधूरा न रहा। क्योंकि तुम ही हो, अब तुम ही हो जिंदगी, अब तुम ही हो चैन भी, मेरा दर्द भी, मेरी आशिकी, अब तुम ही हो। क्योंकि तुम ही हो, अब तुम ही हो जिंदगी, अब तुम ही हो चैन भी, मेरा दर्द भी, मेरी आशिकी, अब तुम ही हो।